Jika kita berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, khususnya masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita, maka pastinya konten ini atau video ini akan tersaji berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari untuk mengurai masalah-masalah yang ada tersebut. Tapi percaya atau tidak, masalah-masalah yang terjadi di dunia ini termasuk terlalu overpopulasi manusia di dunia ini terjadi, salah satunya disebabkan oleh kegagalan seorang lelaki menjadi ayah. Bagaimana kegagalan seorang lelaki menjadi ayah mempengaruhi kegagalan-kegagalan lain di kehidupan ini? Mari kita bahas dan kita jumpa kembali di Relungku Renungmu. Kegagalan seorang lelaki menjadi ayah berdampak pada generasi atau bahkan beberapa generasi di bawahnya. Dampaknya tentu saja banyak hal: kemiskinan, kebodohan, dan banyak hal lainnya yang disebabkan hanya oleh satu orang ayah yang gagal. Lalu bagaimana kita bisa melihat seorang ayah yang gagal? Seorang ayah yang gagal bisa dilihat dari beberapa hal. Mari kita bahas. Oke. Yang pertama yaitu dari cara dia hadir. Cara dia hadir untuk anak-anaknya. Bukankah ketika madrasah, ketika sekolah, yang pertama kali dilakukan oleh seorang guru adalah mengabsen muridnya? Di sana kalau misalkan madrasah, kita selalu diabsen, namanya disebut, misalkan AJJ ini, lalu kita jawab hadir. Kehadiran ini penting. Jadi seorang ayah yang baik itu tidak hanya mencukupi kebutuhan materi saja, tidak hanya harus bekerja mencukupi nafkah saja, tapi bagaimana dia hadir di hadapan anak-anaknya. Bagaimana sosok ayah ini ada. Bagaimana sosok ayah ini selalu ada di setiap relung kehidupan anaknya. Misalkan anaknya mulai dari lahir, dari proses kelahirannya, sosok ayahnya ada wujudnya ada, terus hadir, memang hadir di sana. Itu tidak bisa diwakilkan dengan uangnya, tidak bisa diwakilkan dengan melalui media-media lain, misalkan lewat telepon atau apa, hadir saja dulu minimal. Nah, kebanyakan tentunya sosok ayah ini tidak hadir melengkapi kehidupan anak-anaknya. Jadi bagaimana anaknya bisa mencari panutan, bagaimana anaknya bisa mencari sosok, bagaimana anaknya bisa membanggakan, ini ayah saya, atau saya adalah anak dari ayah ini. Bagaimana jika hadir saja tidak? Maka kehadiran menjadi satu hal yang penting untuk menjadi seorang ayah. Kalau hadir saja sudah gagal, maka mungkin kita menjadi ayah yang memang gagal. Berikutnya, bagaimana sosok ayah yang gagal itu? Berikutnya tentang komunikasi. Bagaimana cara seorang ayah berkomunikasi? Bagaimana cara seorang ayah menempatkan dirinya menjadi ayah, menjadi sahabat, menjadi tempat curhat, menjadi panutan, dan bagaimana dia melakukan semua itu dengan bentuk komunikasi yang dibangun. Jangan sampai untuk mendidik anaknya saja tidak bisa ngomong, untuk menegur anaknya saja tidak bisa.
Komunikasi ini penting, komunikasi yang benar-benar komunikasi. Ketika anaknya butuh bantuan tanpa diminta pun hadir. Tanya. Bagaimana menciptakan situasi bicara dari hati ke hati. Seorang ayah harus bisa menjaga komunikasi tetap terjalin antara anaknya. Semisal anaknya yang introvert, seperti apa cara memperlakukannya, bagaimana cara kita mengetahui informasi-informasi tentang dia tanpa harus merasa mengintimidasi anak kita gitu. Jadi komunikasi juga harus bisa dijaga, harus bisa menjaga, harus bisa menyesuaikan gitu. Nah, berikutnya, kalau komunikasi ini tidak bisa dijaga, komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, maka tinggal tunggu saja kita menjadi seorang ayah yang gagal gitu. Nah, berikutnya, oke. Seorang ayah juga dilihat jiwa kepemimpinannya. Karena ketika sudah bisa menjadi ayah, tentu saja dia sudah menjadi pemimpin untuk dirinya dan juga keluarganya. Tidak cukup untuk dirinya, seorang ayah itu menjadi figur pimpinan untuk anak-anaknya. Makanya ketika menjadi figur pimpinan, sikap-sikap kepemimpinan pun harus ditunjukkan. Bagaimana cara pemimpin bersikap, bagaimana kebijaksanaan seorang pemimpin, bagaimana cara seorang pemimpin menghadapi sesuatu, merespon setiap masalah yang datang. Anak kita itu merekam, anak-anak ini merekam apa yang dilakukan oleh bapaknya. Makanya ketika bapaknya gagal, otomatis hal yang sama bisa terjadi pada anak-anak kita. Nah, karena jiwa kepemimpinan yang dilihat, maka seorang ayah harus bisa mengambil keputusan dalam segala hal yang dihadapi di kehidupannya. Apalagi hal-hal yang menimpa anak-anaknya. Karena sejatinya yang dilihat dari seorang pemimpin, dari seorang ayah, dari seorang imam itu keputusannya. Pun ketika keputusannya buruk, setidaknya dia sudah mengambil keputusan, daripada hanya diangan-angan, hanya dipikirkan ingin menelurkan keputusan-keputusan yang baik, ingin menelurkan kebijakan-kebijakan yang baik, tapi tidak pernah diputuskan, tapi mengawang-awang, tapi ngambang. Setiap ada masalah ngambang, setiap ada ini tidak jelas arah keputusannya. Nah, maka seorang ayah agar tidak gagal menjadi seorang ayah, maka seorang ayah harus bisa mengambil keputusan, sekalipun mungkin keputusan itu kurang baik atau buruk bagi keluarganya. Kita sering melihat banyak sekali ayah-ayah yang melakukan hal-hal yang negatif, tapi dengan dalih keluarga, gitu kan, dengan dalih supaya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, gitu. Tapi setidaknya ayah ini mengambil keputusan, daripada seorang ayah yang menyerahkan keputusannya kepada istrinya, menyerahkan keputusannya pada keluarganya, misalkan keluarga besarnya gitu. Enggak, jadi harus bisa mengambil keputusan supaya tidak menjadi ayah yang gagal. Nah, berikutnya, jika masih berbicara tentang pemimpinan, maka keberaniannya pun harus diperlihatkan. Bagaimana dia memperlihatkan keberanian ini terhadap anak-anaknya. Ya, salah satunya dari keberanian dia mengambil keputusan tadi. Mengambil keputusan itu kan butuh keberanian, butuh pemikiran, tapi juga keberanian untuk bertindak gitu. Jadi ya, jadi ayah harus berani gitu. Kalau misalkan banyak takut, banyak ini, bagaimana anak-anaknya bisa mencontoh. Nah, dari keberanian tentunya tentang bagaimana si ayah ini mendidik. Mendidik bukan berarti mengajar kan, tidak selalu berarti mengajar gitu kan. Kalau memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan, sekarang Google jauh lebih hebat, informasi sekarang jauh lebih terbuka. Jadi bukan berarti kita harus pinter, jadi ayah kita harus tahu segalanya, tidak. Tapi bagaimana cara kita membentuk karakter anak kita, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru-guru di sekolah, bukan tanggung jawab orang lain. Kita jadi bapaknya, kita yang membentuk karakter anak-anak
Makanya kita harus menjadi role model, kita harus menjadi figur, kita harus menjadi sosok pemimpin yang keren di mata mereka, sosok yang bijaksana di mata mereka. Dan yang penting ada kehadiran tadi di awal. Nah, terakhir, menjadi ayah itu harus kaya, tidak miskin. Bayangkan ketika seorang ayah miskin, itu akan menularkan kemiskinannya untuk beberapa generasi di bawahnya, percaya atau tidak. Nah, kalau misalkan memang nasib kita miskin, setidaknya kita punya 6 hal tadi. Jangan sampai sudah miskin tidak bisa komunikasi dengan anak-anaknya, terus juga tidak punya link-link atau channel-channel untuk membantu anak-anaknya di kemudian hari, terus juga tidak punya keberanian untuk berkorban demi anaknya. Itu. Makanya dari ketujuh hal ini bisa kita tarik satu garis yang sebenarnya ini menjadi hal penting, yaitu sebelum menjadi ayah, pastikan kita kaya. Atau sebelum kita memutuskan menjadi ayah, pikirkan lagi daripada kegagalan kita menjadi ayah itu menyebabkan kegagalan lain. Jadi kalau misalkan belum kaya, ya udah nggak usah punya anak dulu gitu kan. Nah, yang sudah punya anak dan belum kaya, maka setidaknya harus punya 6 hal tadi yang disebutkan. Begitu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban karena kegagalan.